Di sini saya akan mempresentasikan kasus tentang tindak pidana qadzaf. Telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh Polsek Ngalian bersama warga di sebuah rumah kos di Ringinsari. Berdasarkan keterangan Bu Harisa, seorang warga atau tetangga kos, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun 2015. Si perempuan adalah mahasiswa UIN Walisongo yang juga bekerja sebagai pelayan di Pujasera Ngalian. Waktu itu sekitar pukul 10 malam, si perempuan diantar pulang ke kos oleh pacarnya. Setelah mengantar ke kos, si laki-laki tidak langsung balik, tapi masuk ke dalam kamar si perempuan. Hal tersebut membuat warga sekitar kos yang melihatnya curiga, apalagi pintu kamar dikunci. Puncak kecurigaan warga adalah ketika beberapa lama berdoa di dalam kamar dengan keadaan lampu kamar dimatikan. Kondisi demikian membuat beberapa warga sekitar kos tidak tinggal diam dan akhirnya melakukan tindakan. Banyaknya mahasiswa dan pegawai pabrik di Ngalian yang merupakan pendatang dari luar daerah, mengakibatkan banyaknya pula rumah kos dan kontrakan di Ngalian. Di rumah kos dan kontrakan seringkali digunakan untuk pasangan kekasih yang belum terikat perkawinan untuk berduaan. Kondisi demikian membuat warga sekitar rumah kos dan kontrakan curiga terhadap setiap pasangan kekasih yang berduaan di rumah kos maupun kontrakan telah melakukan perzinahan. Maka dari itu, beberapa kali warga Ngalian melakukan penggerebekan terhadap beberapa pasangan kekasih karena diduga melakukan perzinahan. Peristiwa tersebut merupakan masuk ke dalam penuduhan zina atau qadzaf karena peristiwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur jarima qadzaf, yaitu adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab, orang dituduh harus yang muhsan, dan adanya niat yang melawan hukum. Bahkan seringkali sampai melibatkan pihak kepolisian karena dilaporkannya kepada Polsek Ngalian. Padahal jelas dalam konsep qadzaf, apabila menuduh seseorang melakukan perzinahan, harus bisa membuktikan kebenarannya dengan menyertakan 4 orang saksi. Apabila si penuduh tidak bisa membuktikan kebenaran atas tuduhannya, berarti si penuduh telah melakukan tindak pidana qadzaf. Dalam kasus ini, si penuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang juga telah melihat kejahatan itu tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka si penuduh diberi hukuman cambuk 80 kali. Dalam hukum pidana Islam, peristiwa ini masuk ke dalam jarima hudud, yaitu jarima yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara. Sedangkan dalam hukum positif, maka bisa dituntut dengan pasal 310 KUHP karena telah melakukan pencemaran nama baik. Adapun hadis yang sesuai dengan jarima qadzaf ialah Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Basharin, haddatsana Ibnu Adi an Hisyamin, haddatsana Ikramatu an Abi Abbasin radhiyallahu anhuma anna Hilalan ibnu Umayyah qadafa imratuhu idan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syariki ibnu Syakmah afaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu al-khadda fi dariqa faqala ya Rasulullah idza ra'a ahaduna ala amra'atihi rajulin yantaliqu yaltamisu ala bayyinatu faja'ala yaqulu al-bayyinatu wa ila khadda fi dariqa fadzakara haditsan lil ani, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Hisham, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong dengan Syarif bin Sa'mah di hadapan Nabi. Maka Nabi bersabda, apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul? Maka dia berkata, wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya, apakah dia harus mencari bukti? Dia kontan mengatakan, harus ada bukti, punggungmu harus didera atas tuduhan ini. Lalu diceritakanlah tentang hadis li'an, saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan tentang harus adanya bukti dalam suatu tuduhan. Jika tidak ada bukti atau saksi, maka si penuduh wajib untuk dihukum. Yang di dalam hadis Rasulullah menjelaskan hukumannya berupa didera pada punggung si penuduh. Dari cuplikan tadi, terdapat 3 kasus yang sama, yaitu tentang bapak membunuh anaknya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kasus yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua yaitu kasus karena pelaku ini kesal dengan istrinya dan lalu melampiaskannya kepada anaknya hingga anak itu tewas. Kasus yang ketiga sama dengan halnya kasus yang kedua, si bapak kesal dengan istrinya lalu membunuh anak kandungnya dengan secara keji. Dari ketiga kasus tersebut ada 2 pandangan menurut saya.
yaitu dari hukum pidana Islam dan dari hukum pidana itu sendiri. At-Tirmizi 1320. Hadatsana Abu Sa'id Asyaj, hadatsana Khalid Al-Amr an Hajjaj bin Arta an Amri bin Su'aib an Abi an Jadi an Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuqadu walidu bil walid. Kualitas hadis di atas yaitu di mana sanad yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari perkataan orang ke orang yang disebut meriwayatkan dari kitab. Hadis di atas menjelaskan bapak tidak dikisos apabila membunuh anaknya. Namun ada perbedaan pendapat dari para perawi maupun dari para ulama. Menjelaskan bapak tidak dikisos apabila membunuh anaknya. Namun ada perbedaan pendapat dari para perawi maupun dari para ulama. Pendapat tersebut yaitu tidak dikisos secara mutlak, yang dimana bapak penyebab keberadaan anak itu sendiri. Para ulama pun menyepakati tidak dikisos tetapi ditakzir agar tidak terjadi lagi kasus seperti cuplikan sebelumnya. Analisis dalam hukum pidana. Ketiga kasus di atas tergolong hukuman yang berat. Pembunuhan dengan sengaja bisa dikenai pasal 340 KUHP, pasal 339 KUHP yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, dan pasal 338 KUHP yaitu pasal ini mengatur pembunuhan biasa yang tidak disertai pidana lain dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan kasus tentang zina. Di antaranya adalah sepasang remaja berbuat zina di lantai 2 masjid di daerah Aceh Besar. Remaja pria asal Kecamatan Pulo Aceh Besar berinisial MR tertangkap basah saat melakukan hubungan intim dengan pasangan yang berinisial DV. Keduanya ditangkap warga di lantai 2 masjid Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar pada tanggal 28 bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.40. Informasi yang diterima media ini menyebutkan penangkapan tersebut berawal dari jamaah yang merasa curiga dengan gerak-gerik sepasang remaja tersebut yang naik ke lantai 2. Kedua jamaah yang berinisial M dan DI mencoba melihat ke atas apa yang dilakukan oleh sepasang remaja tersebut. Namun, begitu sampai ke lantai 2, kedua jamaah tersebut dikejutkan dengan ulah MR dan DV yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami dan istri. Tindakan ini termasuk kasus zina. Terdapat seorang pria dan wanita yang belum muhrimnya melakukan hubungan intim layaknya suami dan istri. Perbuatan zina termasuk salah satu tindakan pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan pada pasal 284 KUHP. Sistem hukum pidana Islam tersebut, zina termasuk jarimah yang hukumnya adalah hudud, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan maupun di dalam hadis. Di dalam pasal 284 KUHP tersebut, hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina. Sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut hukum, ketentuan pidana ini diatur dalam pasal 284 ayat 1 angka 2E huruf A dan B KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.
Perbuatan zina ini di dalam pasal 284 KUHP hanya dihukum penjara selama 9 bulan. Akibatnya, hukuman ini tidak membuat orang cedera atau takut melakukan tindakan pidana tersebut. Tujuan pemidanaan menurut Andi Hamzah, penjeraan baik yang diturunkan kepada pelanggar hukum sendiri maupun masyarakat dari perbuatan jahat. Menurut hukum positif, memandang zina ialah jika dengan sukarela atau suka dengan suka, maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Didasarkan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu dan hubungan masyarakat. Adapun hadis dan firman Allah yang sesuai dengan jarima zina ialah di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Di dalam hadis berbunyi idza zana raju kharaja minhu alaihi kadolati fa idza naqatta'a raja'a ilaihi imani. Artinya, jika seorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan sedang diliputi oleh gumpalan awan yang berada di atasnya.